like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga nonton video saya sakit dan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini saya nak buat video reaction sebab dapat tekan daripada salah satu subscriber saya di WhatsApp. Oke, jadi dekat sini tajuknya. Oke, di sini tajuknya 9 produk makanan mengandung babi, mengapa baru terungkap. Jadi di sini ada 9 makanan produk yang mengandung babi, mengapa baru terungkap guys. Oke, jadi kita lanjut saja videonya. Apa saja makanan yang ada mengandung babinya, macam itulah. Bukan mengandung yang perut besar tuh ya. Ini macam ada tercampur ada babi macam itulah. Oke, kita lanjut guys biar tak lama-lama. Selamat siang Pak Haikal. Mas, maafkan lagi di jalan, maafkan banget. Siap, nggak apa-apa Haikal, tapi suara Anda terdengar dengan jelas. Pak Haikal, kami langsung saja bagaimana kemudian BPJPH menyikapi temuan makanan berlabel halal namun justru mengandung babi. Baik, kami ya di Badan Halal sedang melakukan penelitian mendalam. Salah satu yang kami temukan ini karena label halal yang diterima ini sudah cukup lama, yaitu tahun 2021, 2022 sebagian. Dan kenapa baru ketemu sekarang? Ya kami telah terus lakukan penelitian, kami terus lakukan surveillance untuk pengecekan begitu. Dan kami mitra kami utama yaitu BPOM ya itu yang sangat aktif dalam melakukan juga melaporkan gitu, juga memberikan temuan dan kemudian kami tindak lanjuti. Dan intinya ini ya, mengapa dapat label halal, kami sedang lakukan penelitian. Pertama, mungkin pada waktu di awal itu ingredientsnya tidak ditemukan unsur babi. Yang kedua, kemungkinan lembaga pemeriksa halalnya dalam hal ini LPH-nya kurang teliti dalam memeriksa. Jadi dua temuan ini sedang kami dalami mengapa ini terjadi. Intinya adalah ini terjadi pada era yang cukup lama, beberapa tahun yang lalu label halal ini. Dan kami sangat terima kasih kepada BPOM khususnya kepada masyarakat yang melakukan laporan pengaduan karena berdasarkan undang-undang PP ya 42 2024 khususnya pada pasal 52 itu kita harus menjamin semua penerapan ini terikat dengan sistem SJPH, yaitu sistem jaminan produk halal yang diterapkan oleh Badan Halal di perusahaan, pabrik maupun resto. Pak Haikal, lalu berarti ya, temuan pertama kali produk yang sudah berlabel halal namun mengandung babi ini awalnya jadi dari laporan masyarakat kah atau BPJPH yang melakukan investigasi atau pemeriksaan secara berkala mungkin terhadap produk-produk kita? Kami bersama-sama dengan BPOM, Pak. Kami bersama-sama dengan BPOM dan kemudian kami membaca dari DM, dari email, dari WA yang masuk gitu ya, dari berbagai macam itu kami teliti, kami pelajari, kami punya sistem yang bisa melacak tentang laporan pengaduan masyarakat di sosial media gitu, dan kemudian kami tindak lanjuti. Namun saat kami lakukan penelitian itu BPOM telah sangat proaktif untuk memberikan report, memberikan laporan bersama karena BPOM sebagai mitra kami utama juga melakukan penelitian mendalam dan setahu saya secara berkala BPOM selalu melakukan penelitian random sama dengan kami begitu. Apabila BPOM menjamin produk-produknya tidak ada yang berbahaya bagi badan, bagi tubuh kita, sementara kami menjamin produknya itu harus halal dan tidak ada mengandung unsur yang diharapkan gitu, Mas. Berarti selain dari menunggu pelaporan dari konsumen, dari masyarakat begitu ya, BPJPH bersama BPOM juga terus melakukan pemeriksaan secara random begitu ya Pak Haikal ya? Betul Mas, kami pun melakukannya akan lebih intens ke depan, akan lebih dalam, bahkan kami punya rencana pengecekan ini bersifat daily Mas, bersifat harian Mas, secara random di berbagai produk yang telah ada di Indonesia. Baik, tapi kami menjalankan undang-undang Mas, Undang-Undang 33 2014 Mas.
yaitu bahwa makanan, minuman yang beredar, didistribusikan, diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kesanalah kami berpegang. Jadi kami melakukan tindakan ini betul-betul sesuai dengan perundangan yang berlaku, hukum yang di Indonesia. Begitu, Mas. Baik, tapi Pak Haikal, ini yang mengejutkan publik juga. 7 dari 9 produk yang diteliti ini sudah memiliki sertifikat halal. Kenapa bisa ini lolos, Pak Haikal? Ada label halal, namun ternyata mengandung babi. Apa yang kemudian? Apakah ada yang salah dari sistem audit atau pemeriksaan atau bagaimana, Pak Haikal? Betul juga tuh. Kenapa bisa lolos? Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, label halal yang mereka terima rata-rata udah 3-4 tahun yang lalu. Disinilah pentingnya ya pengaduan masyarakat dan sebagainya, sebab label halal yang mereka dapati di tahun 2021 ini kami lakukan cek untuk diketahui kami ada kurang lebih 5,6 juta produk, Mas. Jadi 5,6 juta produk ini kami random, Mas. Nah, itu yang terjadi. Jadi di tahun 2025 ini ketika saya mendapatkan amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan sistem jaminan produk halal ini, kami berupaya sebisa mungkin, sekuat mungkin, seamanah mungkin melindungi masyarakat Indonesia, gitu, Mas. Jadi temuan ini ditemukan baru. Ada 2 indikasi. Yang pertama, pada waktu diperiksa dahulu betul-betul tidak mengandung unsur porsin, tapi sekarang mengandung unsur porsin. Itu dia kemungkinan pertama yang kami sedang teliti. Kemungkinan kedua, dari awal memang demikian, tetapi laboratorium atau LPH yang melakukan pemeriksaan tidak sampai seteliti produk kami, laboratorium kami, atau kemampuan laboratoriumnya yang belum memenuhi syarat. Itu sedang kami selidiki terus, dan jangan takut, pasti akan kami umumkan ke publik sebagai wujud pertanggungjawaban dan amanah pekerjaan yang diberikan kepada kami ini. Baik, Pak Haikal, baik, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu begitu ya. Namun apakah dengan adanya kejadian ini, saya tidak tahu apakah ini baru pertama atau sudah pernah terjadi juga sebelumnya. Apakah akan ada perbaikan sistem sertifikasi halal kita agar ini semakin ketat, tidak ada lagi yang kemudian produk-produk yang lolos meskipun sudah meskipun mengandung babi tapi bisa lolos mendapatkan sertifikasi halal. Pak Haikal. Ya, ini temuan pertama di era kami, Pak, di era saya. Ya, temuan pertama di era saya, dan sistem jaminan produk halal yang kita punya sudah, menurut pendapat kami, sudah sangat baik dan sangat perfect lah kalau menurut saya ya. Sangat baik, sangat perfect. Yang terjadi adalah bahwa lembaga pemeriksa halal itu berada di luar BPJPH ya. Itu harus kita lakukan lagi pendekatan yang lebih baik. Kita berikan lagi cara-caranya. Sebab kami terkait dengan 86 lembaga pemeriksa halal yang merupakan kepanjangan tangan dari kami. Sehingga kami akan lakukan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan proaktif kepada teman-teman di LPH maupun surveillance lebih ketat lagi dalam menguji produk-produk yang ada di pasaran. Baik, sudah dilakukan sejumlah perbaikan begitu, kita harapkan semakin ketat. Namun yang terakhir, Pak Haikal, sanksi apa nih yang akan diberikan? Oke guys, jadi itu guys. Jadi ini makanannya beroperasi sudah 5 tahun, dan kenapa baru terungkap sekarang? Maknanya kalau tak ada masyarakat ataupun warga yang melaporkan atau buat aduan kepada pemerintah ataupun kepada BPJPH ini, maknanya tak akan ditindak ataupun tidak akan diproses macam itu lagi. Jadi ini adalah kenapa boleh terungkap makanan ini kalau mengandung ada bahan babinya, ternyata daripada warga. Dan memalukannya lagi guys, makanan ini bukan hanya beredar di Indonesia tapi di Malaysia juga guys, dan Malaysia sudah menarik makanan yang berlabel halal tetapi mengandung babi di Malaysia. Oke, jadi kita lanjut videonya. Oke, tajuknya dekat sini, Malaysia tarik produk Indonesia yang berlabel halal tetapi mengandung babi, macam itu guys. Oke, jadi dekat sini mungkin karena uang semua makanan yang tak diproses ataupun yang tak dicek dulu itu diberikan label halalnya, sebab karena uang. Jadi label halalnya itu diberikan begitu saja kepada produk-produk yang mengandung babi macam itulah. Mungkin diberikan uang muka ataupun uang sogok macam itulah guys. Oke, jadi kita lanjut videonya dekat sini. Malaysia menarik peredaran beberapa produk makanan impor dari Indonesia karena mengandung babi.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Sekarang Hidup berita-berita Malaysia Indonesia bersama itu Departemen Pembangunan Islam Malaysia atau yang viral JAKIM itu bukan prestasi. mengatakan penarikan beberapa produk itu dilakukan usai hasil tes menunjukkan produk tersebut mengandung DNA babi atau porcine. Ayo. Pernyataan itu disampaikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia, Datuk Armizan Moh Ali, Rabu 23 April 2025. Armizan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan JAKIM untuk memastikan produk-produk itu dapat segera ditarik dari pasar Malaysia. JAKIM telah menyerukan penarikan segera semua produk makanan terkait dengan kontroversi halal di Indonesia yang mungkin telah sampai di rak-rak toko di Malaysia. Langkah ini diambil sebagai pencegahan awal usai temuan produk bersertifikat halal namun mengandung babi yang beredar di Indonesia. JAKIM juga langsung memulai pemantauan bersama lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap produk-produk Indonesia tersebut. Berikut daftar produk makanan yang mengandung porsin berdasarkan temuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Filipina. Indonesia. Semuanya dapat diberikan label halal ya. Sebab ini karena uang, guys. Ini makanan ini tujuannya pasarannya kepada budak-budak ya. Kepada budak-budak pasarannya. Jadi kalau orang dewasa ini makanan ini memang kurang menarik ataupun kurang. Makanan ini pun sudah beroperasi selama 5 tahun. Jadi maknanya ramai budak-budak yang sudah termakan dengan makanan-makanan yang mengandung DNA babi ini. Ya Allah ya Rabbi, memang sangat memalukan guys. Ini viralnya bukan prestasinya, bukan yang viralnya bukan soal prestasi, tapi memang sangat kebobrokannya, kebodohannya. Allahu Akbar. Ini soal makanan tau, soal makanan. Oke, cukup sekian videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.